Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau kalian sekarang ini baik-baik saja. Sekarang lanjutkan materinya. Sebelum ke proses pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh KM. Sebelum mulai pelajaran, akan baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa baik. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, selanjutnya Ibu akan mengabsen dulu ya, atau mengecek kehadiran kalian. Adnan? Dika? Juliana? Mirza? Afrian Putri? Ika Julia Afriani? Helen Septia Lestari? Hendra Maulana Istanto? Sakit. Heru Nurul Hidayatullah? Ibras Maulana? Aditya Putra? Ian Ferdiana? Ratnasari? Rifa Fazila Utama? Riana Utami? Nah, bagi yang sakit, Ibu doakan mudah-mudahan diberikan kesehatan ya. Dan bisa kembali lagi seperti ke sekolah seperti biasanya. Ya, selanjutnya akan menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan kalian berdiri. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Kita lanjutkan lagi mengenai pergerakan kebangsaan Indonesia ya, yang mana terdiri dari organisasi-organisasi kebangsaan nasional. Nah, yang mana sebelumnya Ibu sudah membahas mengenai perebutan hegemoni dan kebijakan-kebijakan kolonial Barat, yang mana pada waktu itu awalnya mengenai permusuhan atau perlawanan bangsa-bangsa Eropa ya, seperti Belanda melawan Inggris, kemudian Portugis melawan Belanda ya. Nah, kemudian mengenai kebijakan-kebijakan organisasi kolonial Barat, yaitu dengan adanya sistem tanam paksa ya. Nah, pada saat itu sistem tanam paksa yaitu bahwa para petani diharuskan
kesepakatan kelas. Nah, Ibu akan mengingatkan lagi. Pertama itu mengenai saling menghargai. Kedua yaitu kesepakatan kelasnya, yaitu aktif dalam pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu kesepakatan kelasnya ya mengenai bekerja sama. Nah, kita lanjutkan lagi mengenai tujuan pembelajaran. Kan kalian lihat tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal pendorong munculnya pergerakan kebangsaan Indonesia secara akurat. Ya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai organisasi pergerakan kebangsaan, misalnya Budi Utomo, kemudian Serikat Islam, Indonesia Indonesia beserta tokoh dan karakteristiknya. Ya. Kemudian yang ketiga, peserta didik yang menunjukkan sikap ingin tahu, ya, dan menghargai nilai-nilai perjuangan para pendiri bangsa. Nah, itulah mengenai tujuan pembelajaran. Sekarang kita lanjutkan lagi. Ya, silakan kalian berdiri. Ya. Siap? Sudah siap? Ya. Fokus. Lihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sekarang kita lanjutkan lagi. Pretest ya. Pretest akan lihat ke depan. Ada pretest yang harus kalian kerjakan dan kalian harus menyanyikan. Ada barcode ya, barcode-nya yang harus kalian scan di depan, dan apabila yang belum kelihatan sudah silakan ke depan. Silakan. Ya. Ada yang belum kelihatan, misalkan silakan. Silakan kalian kerjakan yang barusan kalian scan barcode-nya. Sudah. Sudah. Terima kasih. Semuanya sudah ya? Nah, sekarang Ibu akan menanyakan pertanyaan kepada kalian. Yang pertama, apakah kalian pernah mengetahui mengenai pergerakan organisasi sebelum kemerdekaan? Kalau misalkan libur, nanti Ibu akan memperlihatkan videonya di depan ya. Nah, untuk pertanyaan kedua, apakah kalian pernah mendengar Budi Utomo? Terima kasih kalau kalian pernah mendengar mengenai Budi Utomo. Dan silakan lihat ke depan, Ibu akan memperlihatkan videonya.
Yaitu mengenai pergerakan kebangsaan ya sebelum kemerdekaan. Sekarang kalian sudah paham ya mengenai video tersebut? Sudah belum? Terima kasih. Ya, kalian sudah paham mengenai video tersebut. Nah sekarang, kalian buat tugas kelompok sekarang menjadi 4. Anda itu sudah membagikan ya. Yang 4 kelompok, kemudian nanti analisis ya dari organisasi tersebut. Kemudian setelah nanti dianalisis, presentasikan kemana? Yaitu ke silakan kalian untuk kelompok 1, 2, 3, 4. Silakan yang kelompoknya. Kelompok 1 berarti apa itu yang dipilih organisasinya? Ya, kelompok. Kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, yang keempat, perhimpunan bangsa-bangsa. Ya silakan dianalisis oleh kalian sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya.
Nah, silakan. Nah, ini kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang budi pekerja. Saya tidak satu yang lebih, saya hanya satu. Saya belum Budi Utama atau BUPU, Budi Utama didirikan di Jakarta pada 20 Mei 1908. Budi Utama dikenal sebagai organisasi pertama yang disusun secara modern. Kebangkitan organisasi ini mendorong terbentuknya organisasi-organisasi penggerakan nasional lainnya. Oleh karenanya, tanggal kelahirannya kemudian ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Pada awalnya, Budi Utama bukan merupakan organisasi yang bersifat nasional, namun selanjutnya menjadi organisasi kebangsaan. Saya lulusan sekolah dokter Jawa, Sophia dan Tulisan Negara, bernomor bernama Dokter Wahidin Sudirohyono, berkeliling di Jawa menghimpun beasiswa studi untuk pendidikan bagi kalangan kiai. Bersama Sutomo, mereka membentuk organisasi guna membantu kepentingan kaum kiai Sunda. Akan tetapi organisasi itu sudah menjadi organisasi yang maju dan teratur. Pada Kongres 1 di Yogyakarta tanggal 5 Oktober 1998 menetapkan bahwa tujuan hukum adalah kemajuan negeri dan bangsa yang bersandar pada kemajuan pendidikan, pertanian, peternakan dan perdagangan, teknik dan industri, serta kebudayaan, kesenian dan ilmu. Sebagai ketua pengurus besar yang pernah dipilih Tirtokusumo yang pada waktu itu sebagai Bupati Karangayar, sedangkan kemudiannya yaitu Indonesia Merdeka. Ya, terima kasih. Dan sekarang silakan yang ada yang mau bertanya. Silakan, ini yang mau bertanya. Sudah diri. Silakan. Ya, Ya, terima kasih. Silakan. apa yang didirikannya Budi Utomo 20 Mei 1908. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kelompok yang lain. Saya dari kelompok yang bertanya, apa tujuan didirikannya Budi Utomo? Ya, silakan. Untuk meningkatkan pendidikan dan kebudayaan di Indonesia, khususnya di kalangan kiai, membangkitkan kesadaran nasional terhadap pentingnya persatuan dan kerukunan. Ya, terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Silakan dari Dari kelompok ya dari kelompok 4. apa? Ada? Silakan. Tidak ada. Di mana didirikannya Budi Utomo? Ya, Di Jakarta tahun di Jakarta. Terima kasih. Nah, Ada lagi? Cukup sekian presentasi dari kami. Maaf tidak ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang syariat Islam. Saya Dika Juliana dan saya tidak masyarakat ya Rifat syariat. Syariat Islam sebenarnya penjelmaan dari Syarikat Dagang Islam atau SDI. Pada tahun 1909, seorang wartawan bernama Tirta Suryo mendirikan Syarikat Dagang Islam di Batavia. Kemudian pada tahun 1911 di Bogor, Syarikat Dagang Islam dibentuk dengan tujuan mengimbangi perdagangan Timur Asing seperti Cina, Arab, dan India. SI mencapai kesuksesan yang besar ketika Kongres SI ini digelar dan SI melawan pemerintah Belanda. SI menjadi anggota Komite Pertahanan Hindia Belanda. Ketiganya merupakan kader-kader dari USDP, Insin Sosial Demokrat,
framing, yakni organisasi berhaluan marxis yang didirikan oleh orang-orang Belanda. Ya, sudah, silakan. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Ada yang juga. Di sini dulu. Ya, apa tujuan Serikat Islam didirikan? Ya. Lagi. Saya lagi. Kapan dan di mana Sarekat Islam didirikan? Pada tanggal 26 Januari tahun 1913 di Surabaya. Ya, atas perhatiannya kami undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau salah kata. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang telah kami analisis, yaitu mengenai Indonesia Party atau IP, salah satu organisasi penting dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia. Sudah cukup? Ya. Terus, mana lagi? Ya, silakan. Siapa saja tokoh Indis Marxis? Ya. Tokoh inti dari Indonesia Party adalah USDK atau Indonesia Setiabudi, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryadinata. Ya. Silakan, ada lagi? Pertanyaan? Mana? Sudah. Sudah? Ya. Kalau sudah, silakan. Sekian pemaparan materi dari kami. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang perhimpunan bangsa-bangsa. Nama saya Robiana Muhammad Sidik. Saya Siti Latifah. Saya Reza. Saya Indra. Silakan. Perhimpunan bangsa-bangsa. Tidak? Kalau misalkan sudah tidak ada lagi pertanyaannya, silakan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalian sudah sekarang presentasi ya. Kalian sudah mengerjakan dan presentasi ke depan. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Di sini ada barcode, di sini ada post-test ya, yang harus kalian scan ya, barcode-nya. Nah, ya di sini ada post-test. Silakan kalian scan barcode-nya di depan. Kalau yang tidak keberatan, silakan di depan. Ada? Kalau tidak kelihatan, silakan di depan. Kalau tidak ada, silakan.
kesimpulannya di depannya dari buku. Nah, yang pertama kesimpulannya, di sini pergerakan kebangsaan nasional Indonesia merupakan tahap penting ya dalam perjalanan bangsa menuju kemerdekaan yang muncul pada abad ke-20 sebagai reaksi terhadap penjajahan dan keadilan Kemudian yang kedua, pergerakan kebangsaan nasional menandai lahirnya apa? Kesadaran kolektif bangsa Indonesia untuk bersatu melawan penjajahan dan memperjuangkan kemerdekaan dengan cara yang bagaimana? Terorganisir, cerdas dan berwawasan kebangsaan. Itu kesimpulannya. Nah sekarang kita lanjutkan lagi mengenai refleksi. Nah silakan kalian lihat, ini ada refleksi yang harus kalian kerjakan dan silakan kalian scan dulu ya. Ini bakalnya. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mengerjakan refleksi ya. Dan selanjutnya kan kalian siapkan lagi ya. Mengenai pelajaran sejarah lagi ya. Untuk hari ini mata pelajaran sejarah yaitu mengenai pergerakan kebangsaan Indonesia sudah selesai. Alhamdulillah ya. Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian atas partisipasi kalian kepada ini yang berikan ya. Dan minggu depan kita lanjutkan lagi ya mata pelajaran yang kita pelajari. Dan sebelum mengakhirinya silakan kalian berdoa dipimpin oleh Pak Edi. Bismillahirrahmanirrahim.